Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sport lovers. Nah, senang sekali saya Jabal Rahmat kembali menjumpai kalian semua di Sport 55 edisi hari ini. Nah, ada yang spesial, kenapa? Karena kita ini lagi tag di luar ruangan dan tempat saya tag ini adalah salah satu sport center yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan disinilah biasanya para masyarakat yang ada di Makassar untuk berolahraga. Ya, dan tentunya ini merupakan salah satu tempat favorit begitu untuk masyarakat yang ingin mengolah fisik dan artinya menjaga stamina. Baik, sport lovers, seperti biasa tentunya kita akan membahas terkait dengan beberapa hasil pertandingan baik sepak bola dan beberapa cabang olahraga yang lain. Tapi khusus di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan hasil pertandingan Liga Champions dan sedikit informasi atau sedikit berita terkait dengan PSM Makassar yang baru-baru ini memberikan sedikit kabar buruk ya terkait dengan pemecatan sang pelatih. Baik, sport lovers, untuk perbincangan kedepannya tentunya saya tidak sendiri. Di sini sudah ada Bung Fahmi yang selalu menemani saya. Bagaimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan tentunya Bung Fahmi, untuk yang pertama mungkin di segmen pertama ini kita akan sedikit membahas terkait dengan hasil pertandingan Liga Champions yang cukup artinya memberikan kejutan juga, karena seperti yang kita ketahui bersama ada beberapa tim-tim besar yang ternyata tidak memberikan hasil yang memuaskan begitu untuk official, pelatih dan para fansnya. Betul. Salah satu yang cukup mengejutkan itu adalah hasil pertandingan antara Barcelona dengan Benfica. Ya. Bahkan hampir kalah ya, Barcelona sang klub raksasa ini hampir kalah, dan tentunya ini cukup mengkhawatirkan juga. Ya. Oke, baik, Bung Fahmi, mungkin kita bisa sedikit membahas terkait dengan hasil pertandingan dari Barcelona dan juga Benfica. Kira-kira apa nih yang membuat sehingga Barcelona agak susah payah begitu dengan permainan yang mungkin sudah cukup bagus dengan pelatih yang baru tapi belum bisa meraih kemenangan? Saya rasa adaptasi pada pemain dengan permainan Xavi yang sebelumnya berbeda dengan pelatih sebelumnya ini ada faktor kendala. Sebenarnya Barcelona sempat mencetak gol di babak kedua. Hanya saja itu dianulir oleh wasit karena Araujo sedang dalam posisi offside. Dan sayangnya juga Benfica gagal memanfaatkan peluang emas di menit-menit akhir. Seandainya itu masuk, maka Barcelona akan terlempar ke zona Europa League, dan ini pasti sangat mengecewakan para fansnya ya. Fans. Karena kedatangan Xavi ini banyak harapan dari fans Barcelona yang menganggap bahwasanya Xavi ini adalah pelatih yang layak untuk mengembalikan kejayaannya menjadi Barcelona. Oke. Bung Fahmi, kalau misalnya kita lihat dari permainan Barcelona sendiri, ini kan masih satu pertandingan lagi ya, yang artinya dia harus menang untuk bisa lanjut ke babak selanjutnya. Nah, kira-kira menurut Bung Fahmi terkait dengan strategi yang diterapkan oleh Xavi, apakah kemungkinan besar nanti bisa lolos ke babak selanjutnya atau seperti apa nih Bung Fahmi? Bisa jadi lolos, bisa jadi tidak, Bung. Karena kita ketahui lawan selanjutnya dari Barcelona adalah Bayern Munchen, yang mana Bayern Munchen ini sedang on fire-nya di Liga Champions dengan menyapu bersih semua tanpa kekalahan. Itu pun bisa bukan menutup peluang dari Barcelona, karena kita ketahui di Liga Jerman kemarin Bayern Munchen sempat kalah 2 kali di Piala Liga Jerman maupun di Bundesliga. Ini membuktikan bahwa Barcelona masih ada peluang asalkan mereka memanfaatkan potensi pemain dan pemain dapat menerapkan permainan yang Xavi terapkan di lapangan dengan strateginya tentunya. Oke, kalau misalnya soal strategi, Bung, apakah memang nanti Xavi ya melihat dari line up yang diturunkan waktu melawan Benfica, apakah Xavi akan merombak secara bisa dikatakan lebih dari 50% starting 11 yang diturunkan waktu lawan Benfica nanti pada saat melawan Munchen, atau seperti apa nih? Saya rasa Xavi menurunkan starting 11-nya sesuai dengan kebutuhan pemain. Maksudnya kebutuhan strategi yang akan diterapkan lawan Bayern Munchen di lapangan, bukan bagaimana 50% pemain yang lawan Benfica kebanyakan bermain, karena kita lihat kemarin pemainnya 50% pemain muda, 50% juga pemain senior. Kombinasi inilah yang kemarin dimainkan, tetapi peluang yang diciptakan juga bagus, secara permainan juga luar biasa, tetapi
yang kurang dari Barcelona kemarin adalah ujung tombaknya yang kurang Oke. maksimal. Oke. Hanya itu saja, Bung. Oke, berarti artinya nanti Barcelona harus mati-matian ya, Ya. supaya bisa lanjut dia harus menang, tidak Menang. boleh seri apalagi kalah. Kalah. Oke, baik, kita tinggalkan Barcelona, Bung Fahmi. Sekarang kita melihat hasil pertandingan antara Chelsea dan Juventus. Ini juga cukup mengejutkan karena mungkin kalau misalnya kalah 1-0 atau 2-1 ya mungkin masih wajar lah ya. Tapi ini kalah 4-0, sangat telak sekali. Apakah ditinggalkannya oleh Ronaldo membuat Juventus ini agak kewalahan begitu untuk bersaing di Liga Champions? Juventus yang saat ini berbeda dengan Juventus yang kemarin, Bung. Karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya Juventus memang lagi kehilangan sosok leadership di tim ini. Ya. Dengan kelihatan dengan kemarin diobok-oboknya lini belakang mereka, Yeah. dengan mereka bukan melihat pergerakan bola, tapi mereka melihat pergerakan bola, tapi tidak menjaga man-to-man marking. Oke. Ini yang sangat disayangkan, bagaimana tim sekelas seperti Juventus bisa bermain seperti itu, yang kalah telak 4-0 walaupun main di kandang Chelsea. Yeah. Ini sangat memalukan. Betul, sangat memalukan. Apalagi memang nama besar dari Juventus kan sebenarnya tidak artinya mungkin ya kalau kalah kayak tadi saya katakan mungkin 1-0 atau 2-1 lah ya. Tapi ini cukup telak atau bahkan sangat telak 4-0 gitu. 4-0. Nah, kalau misalnya dilihat dari peluangnya Bung Fahmi, apakah memang Juventus masih cukup besar nih untuk bisa lanjut? Kan kedua tim Chelsea dan Juventus ini sama-sama mengoleksi poin 12 dan dua-duanya sudah pasti lolos 16 besar. Oke. Hanya tinggal apakah sejauh mana peluang mereka akan bertahan di Champions League, apakah bisa menuju sampai semifinal maupun final, atau hanya terhenti di perempat final atau di 16 besar. Oke, berarti ini menarik ya. Kita lihat bersama karena tentunya meskipun sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya, tapi apakah dia bisa bertahan atau tidak? Iya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana strategi yang akan diturunkan oleh pelatihnya. pelatihnya. Oke, yang menarik selanjutnya ini adalah pertandingan antara City dan PSG. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa PSG kan dihuni oleh Lionel Messi yang merupakan salah satu mega bintang juga. Tapi ternyata masih belum bisa memberikan artinya sumbangsi sehingga bisa memenangkan pertandingan waktu melawan City. Nah, kira-kira apa yang menjadi kekurangan dari PSG, Bung Fahmi? PSG kita ketahui memang bertabur bintang, tetapi Mauricio Pochettino, saya rasa banyak kabar beredar di lapangan. Ini non teknis secara permainan kita bahas dulu karena banyaknya isu yang mengingatkan Mauricio Pochettino akan hengkang ke United. Ini mungkin salah satu faktor yang membuat tidak kondusifnya pemain di lapangan, baik di luar non strategi. Dan terbukti kemarin main di Etihad Stadium mereka sangat kurang maksimal dengan tidak bisanya menang di laga kali ini. Kalah 2-1 ini memang sangat disayangkan bagi PSG karena kita ketahui memang Mauricio Pochettino memang mendapat banyak tekanan dari skuad PSG yang sangat ibarat kata tunggu apa lagi. Oke, betul-betul. Jadi mungkin meskipun sudah bertebaran bintang tapi belum tentu bisa menguasai ya. Maksudnya setiap pertandingan yang dilakoni karena mungkin sang pelatih bingung nih. Ini yang mau dijadikan starting eleven yang mana karena semuanya sama gitu, sama-sama jago. Oke, baik, kalau terkait dengan peluangnya, Bung. Apakah PSG dan City ini masih besar peluang begitu untuk melaju dan bisa bertahan di Champions League? Kedua tim sudah dipastikan lolos juga. Tinggal sama seperti Juventus dan Chelsea. Hanya perbedaannya di sini, saya rasa PSG masih butuh adaptasi dengan mayoritas pemain bintang kan baru musim ini. Mungkin beruntung jika kalau mereka bisa sampai lolos di final. Sangat karena kita tahu ups and down-nya tim ini tidak bisa dipungkiri lagi karena walaupun mereka dengan skuad bertabur bintang ini tapi tidak selalu on fire. Oke, itu yang harus diperhatikan ya. Jadi ya meskipun bertabur bintang ya lawan jangan ciut dulu. Kemungkinan besar mungkin permainannya tidak terlalu bagus gitu ya. Tidak terlalu kompak maksud saya. Oke, baik Bung Fahmi, kita tinggalkan Champions League dan sebentar kita akan bahas soal PC Makassar tapi kita harus break sejenak dulu. Baik, sport lovers dimanapun kalian berada, itu sedikit pembahasan dan sedikit ulasan hasil pertandingan Liga Champions yang baru-baru kita saksikan bersama. Dan nanti di segmen kedua kita akan sedikit membahas terkait dengan PC Makassar yang memecat pelatihnya. Seperti apa nanti? Jangan kemana-mana, tetap di Sport 55.